Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ikomang Winata MSI dan Ibu Fani Rahmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Isma Triaftita NPM 18 13 03 10 21. Saya Ardelia Putri Ramadhani NPM 18 13 03 10 57. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai siklus produk. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari siklus produk. Siklus produk yaitu konsep penting yang memberikan suatu pemahaman mengenai dinamika kompetitif dari suatu produk. Nah, siklus produk ini juga merupakan grafik yang menggambarkan suatu riwayat produk sejak diperkenalkan. Jadi, siklus produk ini merupakan gambaran awal dari suatu produk diproduksi sampai akhirnya diperjualbelikan di pasaran. Jadi, tahapan pada siklus produk ini ada 4, yaitu yang pertama, ada tahap perkenalan. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga, ada tahap kedewasaan. Yang keempat yaitu tahap penurunan. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Di tahap ini, merupakan tahap awal perusahaan dalam memperkenalkan produknya kepada konsumen. Nah, di tahap ini pula, barang mulai dipasarkan dengan jumlah yang besar, walaupun volume penjualannya belum tinggi. Adapun ciri-ciri utama pada tahap perkenalan ini, yaitu yang pertama ada penjualan yang masih rendah, volume pasar berkembang lambat, yang ketiga ada tingkat kegagalan relatif tinggi, selanjutnya banyak melakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya, dan yang terakhir biasanya biaya produksi dan promosi atau pemasarannya itu sangat tinggi, serta distribusi yang masih terbatas. Di strategi perkenalan ini, yang pertama yaitu strategi menyaring cepat, yaitu menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, dengan melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas dari produknya walaupun harganya mahal. Selanjutnya yang kedua ada strategi menyaring lambat. Di sini menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi. Nah, yang ketiga ada strategi penetrasi cepat. Di sini menetapkan harga yang rendah. Yang keempat ada strategi penetrasi lambat. Nah, di sini menetapkan harga yang rendah untuk memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi yang rendah agar biaya pemasarannya tidak membengkak. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan. Nah, di tahapan ini jika produk baru menarik perhatian dan cukup memuaskan konsumen, maka penjualan mulai menanjak secara cepat. Selama tahapan ini, produk ini mulai mengeluarkan produk versi mereka dan juga mulai memperlihatkan laba, serta pesaing juga mulai mengikuti. Selanjutnya ada strategi dari tahapan pertumbuhan. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas produk baru dan daya yang lebih baik lagi. Yang kedua, perusahaan menambahkan model-model jenis baru. Yang ketiga, yaitu perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi yang baru. Yang keempat, perusahaan membuat iklan yang lebih menarik lagi dan lebih kekinian sehingga konsumen tertarik pada produk. Yang kelima, yaitu perusahaan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga. Oke, apa kabar semuanya? Jadi di sini saya akan meneruskan penjelasan yang diberikan oleh Isma Triaftita, yaitu tentang tahap dan strategi dari siklus produk. Yaitu yang ketiga terdapat tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan merupakan titik puncak kejayaan perusahaan yang ditujukan dengan peningkatan volume penjualan yang sangat tinggi. Pada tahap ini, produk perusahaan sudah dikenal dengan baik oleh konsumen, sehingga usaha promosi amat sedikit perannya dalam meningkatkan atau menambah volume penjualan. Terdapat beberapa strategi dari tahap kedewasaan, yaitu yang pertama, perusahaan meninggalkan produk mereka yang kurang kuat dan lebih berkonsentrasi sumber daya pada produk yang lebih menguntungkan dan pada produk baru. Yang kedua, memodifikasi pasar di mana perusahaan berusaha untuk memperluas pasar untuk merek yang mapan. Yang ketiga yaitu perusahaan mencoba menarik konsumen yang merupakan pemakai produknya. Yang keempat yaitu menggunakan strategi peningkatan keistimewaan atau feature improvement, yaitu bertujuan menambah keistimewaan baru yang memperluas keanekagunaan, keamanan atau kenyamanan produk. Yang kelima yaitu strategi defensif, di mana perusahaan untuk mempertahankan pasar, yang mana hasil dari strategi ini akan memodifikasi bauran pemasaran. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu tahap penurunan. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi diterima konsumen, baik di dalam maupun luar negeri, dan perubahan teknologi. Dalam tahap penurunan juga terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama, memperbarui barang dalam arti fungsinya. Yang kedua, meninjau kembali dan memperbaiki program pemasaran serta program produksinya agar lebih efisien. Yang ketiga, menghilangkan ukuran, warna, dan model yang kurang baik. Yang keempat, menghilangkan sebagian jenis barang untuk mencapai laba optimum pada barang yang sudah ada. Dan yang kelima, meninggalkan sama sekali barang tersebut.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.